Pada pertengahan bulan Mei tahun 2012, sepasang suami istri asal Foshan, Guangdong, Cina tengah melakukan perjalanan ke Kanada untuk mengunjungi anak semata wayang mereka yang bernama Tang. Pasangan suami istri ini diketahui telah 6 tahun lamanya terpisah oleh jarak dengan sang putra karena pendidikan yang harus ditempuhnya. Oleh karena itulah ketika pada akhirnya mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengunjungi Tang sang putra, pasangan paruh baya itu begitu gugup namun juga bersemangat, terutama sang ibu. Kini setelah pada akhirnya mereka telah sampai di bandara dan melihat sang putra, kerinduan kedua orang tua itu seolah terobati. Segera setelahnya Tang kemudian membawa kedua orang tuanya ke tempat tinggal yang telah ia persiapkan untuk mereka tinggali sementara. Selama 2 minggu penuh, Tang menghabiskan waktu bersama kedua orang tuanya. Ia pun juga mengajak mereka mengunjungi tempat-tempat wisata di Kanada. Hingga pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 8 Juni tahun 2012, Tang menelpon polisi dan melaporkan bahwa sang ibu telah hilang sejak kemarin. Menurut Tang pada hari itu, seharusnya kedua orang tuanya dijadwalkan untuk kembali pulang ke Cina. Akan tetapi ketika ia hendak mengantarkan ayah dan ibunya ke bandara, Tang mengetahui bahwa sang ibu telah menghilang. Setelah mendapatkan laporan tersebut, polisi awalnya menyarankan Tang dan ayahnya untuk pergi ke bandara dan mencari sang ibu. Namun setelah melakukan hal demikian, kembali Tang berbicara dengan polisi dan mengatakan bahwa ibunya masih tidak bisa ditemukan. Karena upaya pencarian sebelumnya telah gagal, kini Tang dan sang ayah mencoba cara lain, yakni berbicara di depan media untuk meminta bantuan kepada siapapun yang sekiranya melihat sang ibu. Dalam konferensi pers yang didampingi oleh pihak kepolisian, Tang dan ayahnya memohon bantuan informasi kepada warga masyarakat. Setelah prosesi tersebut, Tang dan ayahnya lalu berkeliling ke seluruh penjuru kota untuk mencari sang ibu. Namun sayangnya mereka tetap tidak menemukan petunjuk apapun. Dikala Tang dan sang ayah merasa putus asa karena tidak adanya titik terang dalam kasus hilangnya sang ibu ini, hal berbeda dirasakan oleh pihak kepolisian Kanada manakala mereka mendapatkan informasi yang sangat berharga dalam kasus ini. Pada saat itu, setelah 1,5 bulan lamanya dalam masa pencarian, polisi mendapatkan telepon dari seorang pelaut yang mengatakan bahwa dirinya melihat koper yang tengah mengambang di perairan dekat dengan Pulau Harwood yang bertepat di sebelah barat kota Powell River. Mendapatkan laporan demikian, polisi kemudian segera mendatangi daerah tersebut untuk mengamankan koper yang mencurigakan itu. Ketika kini koper misterius tersebut ada di tangan mereka, polisi pun segera memeriksa apa isi di dalamnya. Ketika berhasil membukanya, polisi mendapati jenazah manusia ada di dalamnya. Setelah itu polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap jenazah tersebut. Dalam pemeriksaan itulah polisi menyadari bahwa jenazah ini sangat sesuai dengan seorang ibu yang 1,5 bulan lalu dilaporkan menghilang oleh putranya. Namun meski kini polisi telah yakin akan identitas korban, mereka tidak boleh gegabah dalam bertindak. Kembali polisi kemudian membuka salinan rekaman akan kesaksian Tang atas hilangnya sang ibu. Sebagai satu-satunya orang yang terakhir melihat ibunya, tentu Tang mendapat perhatian khusus dari polisi. Terlebih lagi pernyataan Tang mengenai kronologi hilangnya sang ibu ketika menelpon polisi dibandingkan dengan saat memberikan kesaksian langsung di depan polisi jelas berbeda. Pertama, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui sang ibu menghilang ketika hendak mengantarkannya ke bandara. Namun yang kedua, Tang meralat ceritanya dengan mengatakan bahwa ia baru menyadari ibunya hilang ketika mereka harusnya bertemu untuk sarapan bersama. Tidak hanya itu, Tang juga memberikan alamat yang berbeda manakala berbicara di telepon dengan polisi. Berdasarkan hal-hal itulah polisi mulai memiliki keraguan akan kesaksian Tang.
Oleh karena itulah mereka kemudian mulai menyusun rencana untuk menemukan kebenaran dari mulut Tang sendiri. Tindakan awal yang diambil polisi adalah tidak memberikan informasi bahwa mereka telah menemukan jenazah Ibu Tang baik kepada keluarga maupun masyarakat. Selanjutnya mereka lalu mengirimkan seorang polisi wanita yang menyamar sebagai warga masyarakat biasa untuk menghubungi Tang. Dalam pembicaraan yang menggunakan bahasa Kanton itu, si polwan yang menyamar mengatakan kepada Tang bahwa dirinya memiliki informasi akan keberadaan ibunya dan meminta Tang untuk bertemu di sebuah kafe. Tang yang memang sebelumnya telah mencantumkan nomor teleponnya ketika konferensi pers, tentu saja mempercayai si polwan yang menyamar tersebut dan setuju untuk bertemu. Ketika keduanya telah bertemu, polwan yang sedang menyamar ini mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menemukan sebuah koper. Ketika membuka koper tersebut, dirinya melihat jenazah yang sangat mirip dengan Ibu Tang yang dilaporkan menghilang beberapa bulan lalu. Setelah mengatakan demikian, si polwan yang menyamar itu mengamati gerak-gerik Tang dengan seksama. Namun Tang tidak menunjukkan tindak tanduk yang aneh setelah mendengarnya. Kemudian demi untuk membuat Tang mempercayai dirinya, si polwan tersebut lalu berkata bahwa ia juga pernah membunuh seseorang seperti yang Tang lakukan kepada ibunya. Mendengar hal demikian, Tang mulai menunjukkan kegugupannya. Si polwan yang melihat hal demikian kembali berkata kepada Tang bahwasannya rahasia Tang aman bersamanya dan jasad ibunya akan ia buang asalkan Tang bersedia memberinya sejumlah uang. Reaksi Tang setelah mendengar kata-kata tersebut kini mulai terlihat santai. Sontak ia lalu mengatakan kepada polwan tersebut bahwa ia akan memberikan uang yang diminta. Tang juga tak lupa menceritakan kepuasannya setelah membunuh sang ibu. Namun yang lebih mengejutkan adalah ia kini meminta si polwan itu untuk membunuh ayahnya dan ia akan membayarnya lebih jika misi itu telah selesai. Setelah mendengar kata-kata demikian keluar dari mulut Tang, polwan yang menyamar tersebut lalu kembali meminta Tang untuk menemuinya beberapa hari kemudian. Setelah beberapa hari berlalu, keduanya kembali bertemu. Si polwan yang menyamar itu lalu mempertemukan Tang dengan seorang laki-laki yang mengaku sebagai ketua geng. Tentu saja laki-laki tersebut juga adalah polisi yang sedang menyamar. Dengan lugunya, Tang mempercayai laki-laki tersebut dan memintanya untuk membuang jasad ibunya. Setelah mendapatkan mandat dari Tang itu, dua polisi yang menyamar ini lalu melakukan serangkaian pemotretan yang menunjukkan seolah-olah mereka telah berhasil membuang koper yang berisikan jenazah Ibu Tang. Setelah foto-foto itu dikirim kepada Tang, polisi yang sebelumnya sudah mengintai Tang kemudian langsung menangkap basah Tang atas semua yang ia lakukan. Kini setelah ia akhirnya di ruang interogasi, Tang yang sudah disodori semua alat bukti yang didapatkan oleh kepolisian tak lagi bisa mengelak. Dengan santai ia pun mengakui bahwa dirinya memang telah membunuh sang ibu. Melihat Tang yang seolah tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun membuat polisi merasa begitu heran. Siapa sangka laki-laki yang terlihat seperti kutu buku ini bisa membunuh ibunya sendiri. Diketahui orang tua Tang memiliki bisnis ekspor-impor perabotan rumah tangga. Karena bisnis itulah orang tua Tang memiliki cukup uang untuk mengirimkannya kuliah di Kanada. Namun meski demikian, Tang merasa hidupnya selama ini seperti di neraka. Dikarenakan merupakan anak satu-satunya, orang tua Tang terutama sang ibu selalu menuntut dirinya untuk menjadi yang nomor satu dalam hal akademis. Oleh karena itulah apabila nilai Tang mulai turun, ia akan mendapat hukuman yang cukup berat. Seringkali sang ibu tidak akan memberinya makan sampai Tang selesai belajar, dan bahkan melarangnya tidur sampai ia memperoleh hasil yang sangat baik pada ujian berikutnya. Oleh karena itulah Tang tidak banyak memiliki teman karena sang ibu akan membuatnya sibuk mengikuti les di beberapa tempat, dan selain itu Ibu Tang juga kerap membatasi lingkaran pertemanannya. Bagi sang ibu, Tang tidak membutuhkan teman yang hanya akan mengganggunya dalam pelajaran.
Bahkan ketika di SMA, Tang yang kala itu mulai memiliki pacar harus merelakan kekasihnya itu pergi ketika sang ibu tidak memperbolehkannya melanjutkan hubungan. Menurut Ibu Tang, pacarnya kala itu tidak memiliki derajat yang setara dengan mereka. Meskipun hati Tang hancur, namun ia hanya seorang pelajar SMA. Dirinya tidak tahu menahu bagaimana caranya untuk melawan sang ibu. Kemudian setelah lulus SMA, Ibu Tang memintanya untuk melanjutkan kuliah di Kanada. Meski dengan ragu-ragu, namun Tang tak kuasa membantah sang ibu. Pada tahun 2006, Tang akhirnya bisa menginjakan kakinya di Kanada. Setelah beberapa waktu tinggal jauh dari orang-orang yang ia kenal, Tang mulai merasa kesepian. Karena kemampuan bahasa Inggrisnya yang masih terbatas, Tang merasa kesulitan untuk menemukan teman. Karena hal inilah, ia lalu mengutarakan keluh kesahnya itu kepada orang tuanya. Sang ibu yang mendengar hal demikian lalu menjawab Tang dengan ketus dan meminta Tang untuk dewasa. Bagi Ibu Tang, kesepian yang dirasakan oleh Tang ini hanyalah sebuah rengekan belaka. Harusnya Tang bisa mengatasi rasa kesepiannya itu sendiri. Dan benar saja tak lama Tang pun pada akhirnya dapat dengan mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya itu. Namun kemampuan Tang untuk dapat beradaptasi tersebut bukannya tanpa sebab. Karena ia kini mulai mahir untuk membohongi orang tuanya akan biaya kehidupannya di Kanada. Pada waktu itu sang ibu mengirimkan uang kepada Tang untuk membeli mobil. Oleh karena Tang sangat membutuhkan uang, ia kemudian berbohong kepada ibunya dengan mengatakan bahwa dirinya telah membeli mobil seperti yang diminta. Tanpa menaruh curiga sedikit pun, Ibu Tang mempercayai putranya itu. Metode penipuan Tang ini juga ia gunakan untuk hal lainnya, seperti tempat tinggal maupun biaya kuliahnya. Tang kini bahkan memiliki kekasih yang tinggal satu rumah dengan dirinya. Karena kehidupan itulah Tang menghabiskan banyak uang. Ia pun juga mulai tidak fokus kepada kuliahnya. Bahkan Tang juga tidak terlalu peduli dengan pengurusan izin tinggal yang seharusnya ia dapatkan setelah 6 tahun tinggal di Kanada. Hingga pada akhirnya setelah bertahun-tahun berlalu, orang tua Tang mengunjunginya di Kanada. Awalnya rencananya berjalan dengan mulus. Ia membuat orang tuanya tinggal jauh dari rumah sewaannya, dan mereka menghabiskan waktu liburan bersama. Namun pada suatu hari, tepatnya pada tanggal 7 Juni tahun 2012, Ibu Tang meminta Tang untuk mengajaknya ke rumah sewanya. Meskipun dengan berat hati, Tang menuruti permintaan ibunya itu. Ketika mereka sampai di rumah Tang, sang ibu melihat kamar Tang yang berantakan. Seperti ibu pada umumnya, Ibu Tang lalu merapikan kamar Tang tersebut. Namun ketika di tengah kegiatannya itu, Ibu Tang melihat sebuah struk persewaan mobil. Tang yang melihat sang ibu membaca struk persewaan mobil tersebut sontak panik. Oleh karena ia takut kebohongannya akan terbongkar, ia lalu meminta sang ibu untuk merapikan lemari bajunya. Pada titik inilah ketika sang ibu sedang merunduk, Tang lalu mengambil palu dan memukul kepala ibunya dengan palu tersebut. Setelah mendapatkan pukulan itu, Ibu Tang langsung ambruk. Setelah melihat sang ibu ambruk, bukannya berhenti, Tang malah kembali mengayunkan palunya itu dan memukuli ibunya berkali-kali. Setelah mengetahui ibunya telah meninggal, Tang lalu memasukkan jenazah sang ibu ke dalam koper. Kemudian keesokan harinya, ia membawa koper tersebut bersama dengan palu yang sudah berlumur darah dan membuangnya ke Sungai Fraser di Vancouver. Setelah ia membuang semuanya, barulah Tang menelpon polisi dan menghubungi sang ayah. Setelah semuanya kini telah terbongkar, Tang harus mempertanggungjawabkan tindakannya di pengadilan. Tepatnya di tahun 2015, proses peradilan Tang pun dilaksanakan. Pada saat itu ayah Tang juga menghadiri persidangan. Namun anehnya, meskipun ayah Tang mengetahui bahwa putranya juga berencana untuk membunuhnya, ia tetap mendukung penuh Tang di seluruh rangkaian proses peradilan. Ayah Tang itu tetap mendampingi dan mendukung Tang meskipun ia tahu bahwa Tang telah membunuh istrinya dan berniat untuk membunuhnya.
Banyak media yang meliput kasus ini merasa heran dengan sikap ayah Tang itu. Namun meski demikian, pengadilan tetap melakukan proses peradilan dengan semestinya. Oleh majelis hakim, Tang dijatuhi hukuman penjara selama 17 tahun tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Setelah masa hukuman itu berakhir, Tang harus dideportasi. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, and share. Sampai ketemu di kasus-kasus Channel House selanjutnya. Terima kasih. Bye.